kesempatan kali ini ya kita akan membicarakan tentang hukum Hooke ya. Nah, materi hukum Hooke ini itu bisa dikatakan kelanjutan dari video sebelumnya yang menceritakan atau menjelaskan adanya stress, strain, dan modulus Young gitu. Nah, sebagai review saja bahwa setiap benda ketika dikenakan gaya ya, maka benda itu akan mengalami stress, strain, dan modulus Young gitu. Nah, sekarang apa itu stres gitu kan? Stres itu dalam hal ini adalah tegang gitu ya. Jadi kalau orang terlalu tegang ya, itu berarti bisa dikatakan stres ya, ujung-ujungnya nanti stres. Nah, stres dalam fisika itu adalah perbandingan antara gaya dengan luas permukaan ya. Secara matematis bisa dikatakan bahwa stres ini sebanding dengan gaya. Artinya semakin banyak gaya, semakin banyak atau semakin tinggi stres. Nah, kalau akhir-akhir ini kalian merasa stres ya, itu bisa jadi karena kebanyakan gaya ya, bisa direnungkan sendiri. Nah gitu. Nah, kemudian strain itu perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula, dan modulus Young itu perbandingan antara stress dan strain. Nah, video pada tayangan video sebelumnya sudah dijelaskan seperti itu. Nah, untuk video kali ini kita akan khusus membicarakan tentang hukum Hooke ya, hukum Hooke gitu. Nah, secara sederhana ya, jadi Hooke ini apa istilahnya itu memberikan kesimpulan bahwa jika suatu benda, misalkan seperti ini gitu ya, suatu benda ini gas spiral, benda itu dikenakan gaya atau ditarik dengan gaya tertentu dengan gaya kurang dari atau tidak melebihi batas elastisitas dari benda ini. Saya ulangi, jika suatu benda dikenai gaya dengan tidak melebihi batas elastisitas yang dimiliki oleh benda tersebut, maka pertambahan panjang benda ini sebanding dengan gaya tarik. Artinya semakin banyak gaya, semakin besar pertambahan panjangnya. Nah, kira-kira kesimpulannya seperti itu. Nah, untuk menjelaskan lebih detail ya, lebih lanjut tentang hukum Hooke, di sini akan saya peragakan dengan menggunakan peraga yang sederhana gitu. Kalau biasanya di sekolah-sekolah biasanya menggunakan pegas spiral gitu ya. Nah, karena saya sudah bosan menggunakan pegas ini, maka saya coba menggunakan bahan yang lain yang kira-kira mudah didapatkan di rumah gitu ya, yaitu menggunakan karet gitu ya, karet. Ini karet biasa. Nah, kemudian saya siapkan juga namanya karet pentil ya, karet pentil. Nah, kalau kita tarik di sini ya, kalau kita tarik antara karet pentil dengan karet biasa di sini, tentunya kita bisa membedakan ya, kita bisa membedakan kekuatan bahannya lebih kuat yang mana ya, tingkat elastisitasnya itu lebih bagus yang mana gitu. Nah, sekarang yang saya coba adalah menggunakan karet biasa gitu. Nah, kemudian sebagai bahan pelengkap ini untuk menunjang kegiatan, saya bawa ini penggaris mistar gitu ya, mistar. Kemudian ada beban di sini, beban biasa ya, beban. Kalau kalian ingin mencoba sendiri di rumah ya, untuk belajar untuk belajar di masa pandemi seperti ini, kalian bisa menggunakan batu atau apapun ya. Nah, kemudian ngukurnya pakai apa? Ngukur masanya, ngukurnya pakai bisa timbangan kue ya. Nah, kalau ini sudah ada ukurannya dari 10 gram, 20 gram, sampai 50 gram. Nah, kita nanti pakai sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, gitu. Nah, kemudian ada lagi ini ya, saya siapkan tabel penolong di sini, tabel penolong ya, tabel ada 1 2 3 4 5, tetapi mungkin nanti tidak dicari 5-5-nya gitu ya. Ini hanya untuk membuktikan saja ya, untuk membuktikan saja kebenaran hukum Hooke gitu. Nah, kemudian ya, tujuan dari apa yang kita lakukan ini adalah menentukan atau mencari konstanta elastisitas yang dimiliki oleh suatu benda. Dan yang saya coba adalah karet. Kita mencari konstanta elastisitas karet biasa, bukan karet pentil. Oke, sekarang kita coba. Nah, di sini saya menggunakan beban ya.
kita menggunakan beban, misalkan saya ingin bebannya 60 gram dulu, 60 gram di sini. Jadi ini 50 gram kita tambah 10 gram jadi 60 gram. Itu kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita pertama-tama kita harus ukur dulu panjang karetnya berapa. Ya, panjang karetnya di sini berapa. Makanya kita pakai penggaris. Gitu. Ingat, yang diukur nanti bukan dari ujung sampai ujung ya, tapi yang kita ukur adalah dari ujung sampai ke sini, ke pengikat ya, ke pengkaitnya gitu. Tapi sebetulnya kalau mau diukur semuanya juga tidak apa-apa sih ya, nggak masalah. Yang penting kita harus tahu acuan ukurnya gitu aja. Kalau tadi kita ukurnya dari ujung sampai ke ujung, berarti nanti ketika molornya kita harus mengukur dari ujung ke ujung gitu. Nah, sekarang kita ukur misalkan di sini supaya lebih mudah aja lah gitu ya, kita ngukurnya dari ujung ke ujung saja. Nah, ini di sini tertulis, bukan tertulis ya, menunjukkan data menunjukkan hasil pengukurannya ini adalah 11,5 ya, 11,5 cm. Jadi saya tulis dulu di papan ini supaya lebih mudah ya. Panjang awalnya tadi adalah 10, kita ukur lagi, saya lupa. Kita ukur lagi. Oke, panjang awalnya adalah 11 ya, 11,5. Ukurannya 11,5 satuannya cm. Nah, kemudian dari data ini, dari hasil pengukuran ini, kemudian coba kita kasih pemberat ya. Nah, beban yang kita pakai ya ini bisa berfungsi sebagai gaya yang diberikan atau yang dikenakan kepada karet ini, sehingga dia akan molor gitu ya, dia akan molor. Nah, sekarang kita ingin mengukur kemolorannya sampai berapa senti gitu ya, perubahan panjangnya sampai berapa senti begitu. Oke, nah kita ukur panjang itu ya. Nah, ternyata di sini sampai 15 ya, sampai 15 cm. Oke, berarti dari 11,5 menjadi 15 cm, maka kita dapat menentukan pertambahannya berapa. Nah, dalam ini untuk lebih mempermudah saya menggunakan kalkulator. Nah, hasilnya adalah 3,5. Jadi tadi keliru, hasilnya adalah 3,5. Nah, maka percobaan yang pertama kita mendapatkan pertambahan panjang sebesar 3,5. Nah, 3,5 ini masih sudah ada ukurannya, yaitu cm. Nah, kemudian masanya tadi kita tahu adalah 60 gram. Kita tulis di sini massa 60 gram. Nah, karena jadikan kilogram, maka ini harus kita bagi 1000. 60 kita bagi 1000 ya, bisa kita tulis 0,06. 1, 2, 3. Oke. Nah, sedangkan gayanya kita tinggal kali 10. Dari mana? Yaitu gaya yang menghasilkan karet ini dapat tertarik molor itu adalah gaya berat. Gaya berat itu massa kali gravitasi. Maka di sini 0,06 kali 10 ketemunya adalah 0,6. Nah, sehingga kita dapat menentukan konstanta. Konstanta pegasnya itu berapa? Konstanta elastisitasnya itu berapa? Ya. Maka untuk mencarinya kita dapat menentukan dengan cara gaya dibagi dengan pertambahan panjang. Ya, 0,6 dibagi 3,5. Kita hitung ya, 3,5 0,6 ya dibagi 3,5, hasilnya adalah ya 0,17. Kita tuliskan di sini 0,17. Oke. Nah, sekarang kita tambahi gitu ya, kita tambahi dengan data yang lain ya. Kita tambah data, kalau ini 60 gram maka saya tambahi menjadi 100 gram. Oke, 100 gram. Oke, nah 100 gram di sini kemudian kita kaitkan ya, panjang mula-mula tadi 11,5, sekarang ini kemolorannya berapa gitu. Nah, ini kemolorannya berapa? Tinggal kita ukur ya di sini. Oke,
sudah dari ujung di sini. Nah, dua satu koma 8 ya, hasil akhirnya adalah 21,8. Berarti 21,8 kita kurangkan dengan 11,5. Oke, hasilnya 10,3. Kita tulis di sini 10,3. Nah, sedangkan masanya tadi 100 gram. Kalau kita jadikan kilogram berarti dibagi 1000, maka ketemu 0,1. Gitu. 0,1 kalau masuk gayanya itu gaya kali 10 berarti 1. Itu ya. 1 Newton. Nah, sekarang 1 Newton ini kita bagi ya. 1 Newton kita bagi dengan 10,3. Ini adalah 0,09. Oke, hasilnya 0,09. Nah, ya, begitu caranya. Sehingga kita melihat dari data pertama dan data kedua itu adalah yang pertama 0,17, 0,09. Ya, jadi dalam eksperimen ya untuk membuktikan bahwa data ini mendekati sebuah hasil pengukuran itu mendekati sebuah kebenaran, itu maka kita bisa melihat antara data pertama dengan data kedua hasil pengukurannya bagaimana. Ya. Perbedaan, kalau perbedaannya sangat jauh sekali gitu ya, maka berarti di sini ada sesuatu yang pengukurannya ada yang kurang pas gitu. Nah, yang kurang pas apa gitu, bisa jadi karena dalam pengukuran ini kurang tajam gitu ya, kurang tajam atau kurang teliti sehingga menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda ya, begitu. Tetapi secara basically ya, untuk membuktikan atau untuk menentukan ya tingkat elastisitas atau seberapa besar elastisitas suatu benda gitu ya, kita dapat menentukan, kita dapat mencari dengan cara menggunakan hukum Hooke gitu ya. Pertambahan panjang sebanding dengan gaya. Kalau gayanya besar maka pertambahan panjangnya juga lebih besar ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian ya kalau di sini ya kita lihat, kalau ini kan pakai karet biasa gitu ya. Sekarang kalau pakai karet pentil itu bagaimana tingkat kemolorannya? Kalau dengan menggunakan karet biasa itu tadi dengan massa 100 gram ya, ini akan menghasilkan katakanlah kemolorannya 10,3. Maka ini akan menjadi berapa kemolorannya? Kita ukur dulu ya. Kita ukur dulu dari ujung ke ujung supaya lebih mudah. Itu 0. Oke. Nah, di sini ketemunya adalah 6,5. Sekarang kalau kita pakai 100 gram, nah jadi molornya berapa ini? Nah, oke, nah ternyata ini sifat mekanisnya jauh lebih kuat ini ya. Nah, dari 6,5 ini sekarang menjadi 8,9. Hasilnya adalah 2,4 ya. Jadi di sini kita bisa tulis 2,4. Ini tetap 0,1, ini 1 ya. Karena 100 gram kita jadikan kilo jadinya 0,1 kali 10 ketemunya 1. Nah, sekarang kita bagi ya, gaya dibagi delta L gitu, gaya dibagi delta L. Sehingga di sini ya itu 1 dibagi dengan 2,4. Hasilnya adalah 0,42. Ketemunya 0,42. Nah, dari sini data kasaran ini kita bisa melihat ini ya. Ini tadi yang paling bawah itu adalah konstanta elastisitas untuk bahan ya, untuk bahan karet pentil gitu, untuk bahan karet pentil di sini ya. Terus kalau yang ini ya, itu untuk yang atas tadi yang 0,09 dan 0,17 gitu kan. Artinya kan tetap di sini ada selisih yang sangat banyak sekali gitu kan. Ya. Nah, 0,09 dan 0,7. Kalau kita ambil rata-ratanya jelas konstantanya lebih besar yang karet pentil. Gitu, ya. Nah, katakanlah kalau ini dengan gaya 20 itu nanti akan
apa ya, akan putus gitu ya. Misalkan tambah lagi ya. Nah ini misalkan 150 gitu ya, 150 gram. Oke, nah ini hampir putus ini ya. Kemudian kalau tambah lagi nih 200, nah ini sudah agak mulai ini ya, sudah mulai putus gitu kan, sudah mulai menunjukkan ya, dia kalau bisa berteriak itu, bisa teriak itu karena akan teriak gitu, tolong hentikan seperti itu. Nah sekarang bagaimana kalau kita pakai yang karet pentil? Nah ini masih nggak ngefek, nggak ngaruh apa-apa. Nah itu sekilas tentang hukum Hooke. Jadi saya ulangi gitu kan, bahwa Hooke gitu kan, dia membuktikan, bukan membuktikan ya, menerangkan atau menjelaskan bahwa jika suatu benda ini dikenakan gaya, di mana gayanya tidak melebihi batas elastisitas benda tersebut ya, batas elastisitas benda ini gitu kan, maka pertambahan panjang ini sebanding dengan gaya itu ya, istilahnya seperti itu. Nah secara matematis itu bahwa hukum Hooke itu dituliskan F sama dengan K kali delta L, dimana K konstan elastisitas, delta L adalah perubahan panjang. Oke ya, demikian sekelumit tentang hukum Hooke ya. Semoga dari tayangan ini bisa bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi.